Oke, akhirnya iPhone 17 sampai juga di studio. Buat teman-teman yang kemarin udah berhasil pre-order dan udah diambil iPhone 17-nya, di video kali ini gue mau share beberapa settings bawaan iPhone yang perlu kalian ubah buat seri iPhone 17. Sebagai catatan, nggak semua settings ini harus diikutin ya. Tapi dari pengalaman gue pribadi, beberapa settings yang akan kita bahas di video kali ini cukup penting buat diubah. Untuk di video kali ini gue akan contohin pakai iPhone 17 Pro, tapi kebanyakan dari settings yang akan kita bahas juga tersedia di iPhone 17 lainnya. Paling beberapa fitur aja yang eksklusif buat iPhone tipe Pro. Oke, yang pertama banget yang perlu teman-teman cek di setiap iPhone baru adalah cek software update. Supaya kalian bisa pakai fitur-fitur terbaru dari software yang terbaru juga. Pas kemarin gua unboxing, iPhone 17 Pro-nya udah langsung terinstall iOS 26 yang versi 23A330. Dan pas video ini dibuat, sebenarnya udah ada update software-nya juga ke iOS 26.0.1. Jadi teman-teman udah bisa langsung update ke OS terbaru. Next, kita lanjut lagi ke settings bagian baterai. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang tampilan settings baterai udah berubah dari OS versi-versi sebelumnya. Tapi gue mau ajak teman-teman buat ke bagian charging. Untuk di bagian charging ini, teman-teman bisa atur mau iPhone kalian dibatasin sampai berapa persen. Jadi kalau mau dicas sampai 85% aja, nggak mau sampai 100, kalian tinggal geser aja slidernya ini ke 85% atau 90% juga bisa, dan sebagainya. Yang tentu saja seperti yang kita tahu, tujuannya nggak dicas sampai 100% adalah untuk menjaga battery health-nya dalam jangka panjang. Nah, tapi kalau buat gue pribadi, gue biasanya lebih andelin pakai fitur optimize battery charging ini aja sih. Jadi lewat fitur optimize battery charging ini, nanti iPhone teman-teman yang akan pelajarin rutinitas kalian cas iPhone seperti apa. Jadi kalau misalnya dicas sambil ditinggal tidur, nanti iPhone-nya bakal dicas sampai 80% dulu, nanti baru menjelang kalian mau pakai iPhone-nya, itu baru dicas sampai 100%. Jadi baterainya nggak akan dicas 100% terus-terusan sepanjang malam kalian tidur. Nah, kalau mau pakai optimize battery charging, teman-teman harus geser slider charging limitnya ini ke 100%. Supaya iPhone-nya sendiri yang bakal aturin gimana pola cas iPhone-nya supaya membantu menjaga battery health-nya juga. Nah, masih di setting baterai, gue juga mau ajak teman-teman ke bagian power mode. Untuk di bagian ini ada setting yang menurut gue cukup penting buat dinyalain, yaitu adaptive power. Jadi simpelnya, fitur adaptive power ini fungsinya buat sesuaiin penggunaan daya baterai iPhone berdasarkan aktivitas kalian menggunakan iPhone. Jadi kalau misalnya penggunaan iPhone-nya lagi banyak, nanti performanya bisa disesuaikan lagi, kayak brightness-nya diturunin, terus beberapa aktivitas bisa agak dilambatin, dan bisa langsung otomatis nyalain low power mode ketika baterainya udah menyentuh 20%. Menurut gue ini fitur yang cukup bagus ya. Kalau misalnya kita lagi pakai iPhone terus baterainya udah 20%, kan pasti kita bakal lebih hemat nih pakai iPhone-nya supaya bisa dipakai dalam waktu yang lebih lama, misalnya dengan menggunakan low power mode secara manual. Nah, lewat fitur adaptive power ini nanti iPhone kalian yang bakal aturin penggunaan baterainya supaya iPhone-nya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Oh ya, bawaan default dari iPhone-nya, battery percentage ini masih belum dinyalain ya. Jadi kalau teman-teman mau kelihatan baterainya berapa persen, tinggal dinyalain aja dari setting baterai seperti ini. Next, kita lanjut lagi ke bagian notifikasi iPhone. Nah, kalau di bagian notifikasi, sepertinya settingnya udah cukup oke sih menurut gua. Paling teman-teman pastiin beberapa settings aja menurut gua, seperti show previews yang buat gua sendiri wajib banget yang when unlocked, supaya orang lain gak bisa lihat isi notifikasi dari lock screen tapi harus di-unlock dulu. Terus screen sharing ini juga pastiin notifications off supaya setiap notifikasi yang masuk pas lagi screen sharing, notifikasinya nggak akan kelihatan. Terus kalau prioritize notifications atau summarize notifications, ini dua fitur Apple Intelligence, menurut gue bebas aja sih. Mau dinyalain boleh, nggak dinyalain juga nggak apa-apa. Kadang berguna juga sih kalau lagi banyak notifikasi, nanti Apple Intelligence bisa keatasi notifikasi yang penting atau urgent supaya kalian bisa langsung lihat atau bales. Tapi menurut gue sejauh ini nggak sesignifikan itu. Jadi mau dinyalain boleh, mau dimatiin juga boleh. Next, kita lanjut lagi ke settings yang gue yakin teman-teman udah pada nungguin, yaitu di bagian kamera. Di bagian kamera ini mungkin agak banyak, tapi tenang aja teman-teman bisa ikutin setting yang gue pakai. Kalau mau nanti akan gue tampilin semua. Oke, setting kamera yang pertama yang biasanya selalu gue atur adalah resolusi videonya. Kalau gue mau maksimalin kualitas kamera iPhone, gue biasanya pilih resolusi video 4K 30 fps karena menurut gue kelihatan natural motionnya. Terus untuk yang slow mo juga gue pilih yang 4K 120 fps. Kalau teman-teman pakai iPhone yang tipe Pro, gue juga saranin yang 4K 120 aja. Lalu untuk yang sinematik, gue juga biasanya pakai yang 4K 30 fps. Lalu kalau kita scroll ke bawah lagi, gue juga saranin buat matiin fitur HDR video. Karena video yang gue buat juga biasanya nggak dalam HDR. Lalu auto FPS ini juga gue matiin karena gue lebih suka bisa atur sendiri mau berapa FPS, mau 60 atau 30. Gue lebih suka pilih sendiri. Dan di bagian paling bawah ini juga penting banget, yaitu jangan lupa nyalain setting lock white balance. Jadi kalau lagi pas rekam video, white balance-nya bisa lebih konsisten. Oh ya, untuk settings yang menurut gue udah oke, nggak perlu diubah, itu gue nggak akan mention lagi ya. Terus kalau kita lanjut lagi ke bagian formats, gue juga biasanya prefer yang format foto high efficiency atau HEIF. Karena ukuran file fotonya lebih kecil dan kualitas fotonya juga tetap bagus. Lalu gue juga saranin teman-teman buat nyalain ProRAW dan Resolution Control, supaya pas kalian lagi buka aplikasi kamera, nanti ada opsinya buat atur mau foto dalam format HEIF atau ProRAW. Terus juga bisa pilih resolusinya mau yang berapa megapiksel. Kalau yang iPhone tipe Pro bisa ada opsi ProRAW karena itu fitur eksklusif.
Tapi kalau yang non-pro, teman-teman cuma bisa pilih resolusinya berapa megapiksel dari resolution control ini. Untuk format ProRAW yang gue pilih biasanya adalah yang JPEG lossless yang paling atas. Walaupun ukuran filenya paling besar, tapi teman-teman bisa maksimalin kualitas foto kalian tanpa kena kompresi seperti di opsi lainnya. Terus untuk iPhone tipe Pro, teman-teman juga nyalain aja Apple ProRes di video, dan gue pribadi lebih pilih ProRes encoding yang lock supaya bisa di color grading. Kalau setting ini dinyalain, teman-teman juga bisa pilih mau rekam video dalam ProRes atau nggak usah langsung dari aplikasi kamera seperti ini. Nggak harus ke settings dulu. Terus setting grid dan level juga gue saranin nyalain aja supaya membantu buat atur komposisi foto. Terus view outside the frame biasanya juga gue matiin supaya nggak perlu lihat apa yang ada di luar frame, tapi fokus aja apa yang ada di dalam frame. Lalu buat teman-teman yang udah pakai iPhone 17 tipe manapun, sekarang kalau pakai kamera depan udah ada fitur center stage, jadi kamera depannya udah bisa auto zoom dan auto rotate juga. Nah, karena iPhone 17 masih rada baru nih, gue pun juga masih cobain lebih lanjut fitur auto zoom dan auto rotate-nya. Tapi sejauh ini gue lebih rekomendasiin buat dinyalain aja. Fitur yang cukup menarik sih karena bisa center stage, supaya kalau lagi foto rame-rame semuanya bisa in frame. Next, gue juga mau ajak teman-teman buat ke pengaturan seputar layar iPhone kalian. Kalau buat gue pribadi, gue selalu matiin settings True Tone di bagian display and brightness, dan auto brightness di setting accessibility, tepatnya di display and text size. Sebenarnya kalau teman-teman mau biarin nyalain kedua setting ini juga nggak apa-apa sih. Tapi alasan utama gue matiin adalah karena gue cukup sering edit foto di iPhone. Jadi biar warnanya nggak ganti-ganti atau kecerahan layarnya tiba-tiba terang atau gelap pas lagi edit foto, jadi gue prefer buat dimatiin aja. Lalu masih di setting display and brightness, teman-teman juga gue saranin buat atur ukuran teks di iPhone senyamannya kalian. Ini juga bisa dicoba dulu, tinggal digeser aja slidernya. Lalu untuk fitur night shift juga bagus menurut gue untuk disetting di malam hari sebelum tidur. Ya sekitar 1 jam lah sebelum tidur, itu oke menurut gue. Jadi nanti layarnya bisa jadi lebih warm seperti ini supaya nggak mengganggu kualitas tidur kalian. Lalu untuk setting auto lock, secara default udah diatur buat device kalian dikunci setiap 30 detik. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih suka auto locknya itu dimatiin aja. Alasan terbesarnya karena gue sering buat video dan sering videoin iPhone-nya juga, jadi gue butuh layar ini supaya tetap nyala. Nah, masih berhubungan soal layar di iPhone, kalau teman-teman ke setting home screen dan app library, kalau kalian mau bikin home screen iPhone-nya jadi estetik dan nggak mau banyak halaman, gue saranin aplikasi yang baru di-download, karena namanya baru ganti HP pasti banyak aplikasi yang di-download. Nah, itu mending jangan masuk ke home screen, tapi langsung ke app library aja, supaya home screen-nya nggak keramean. Terus notification badges juga gue saranin buat dinyalain aja, supaya pas teman-teman lihat dari app library, nanti bakal kelihatan aplikasi apa aja yang lagi ada notifikasinya seperti ini. Jadi kalau ada notifikasi yang kelewat, teman-teman tetap bisa diingetin lewat notification badges ini. Terus ini juga masih soal layar. Buat teman-teman yang udah pakai iOS 26 dengan liquid glass dan merasa teks atau UI-nya jadi agak susah dibaca, gue juga saranin teman-teman buat nyalain setting reduce transparency. Jadi nanti elemen UI yang transparan bakal dikurangin transparansinya supaya bisa kelihatan lebih jelas. Cara settingnya gampang banget. Teman-teman tinggal ke accessibility, terus pilih display and text size, dan nyalain reduce transparency kalau butuh. Ini bedanya sebelum dan sesudah reduce transparency. Next, ini juga fitur penting buat dimatiin menurut gue. Settingnya ini buat aplikasi galeri foto atau Photos. Nah, kalau teman-teman pernah ngerasain pas lihat foto atau video yang HDR dan tiba-tiba layarnya jadi terang banget, kalau teman-teman nggak suka layarnya tiba-tiba jadi terang kayak gitu, gue saranin teman-teman ke setting aplikasi Photos dan matiin setting view full HDR. Next, kita lanjut lagi ke beberapa setting keamanan di iPhone kalian. Nah, kalau teman-teman ke bagian Face ID dan passcode, terus scroll ke bagian paling bawah, ada setting allow access when locked atau fitur apa aja yang bisa diakses dari lock screen iPhone kalian. Nah, secara default semua bagian ini dinyalain kecuali yang wallet. Tapi gue juga saranin teman-teman buat matiin beberapa settings ini supaya orang lain nggak bisa akses dari lock screen. Contohnya seperti Today View and Search. Jadi orang lain nggak bisa akses Spotlight Search dari lock screen karena Spotlight Search juga bisa buat cari file yang penting di HP kalian. Terus kalau Notification Center gue biarin nyala aja karena udah di set buat lihat previewnya itu harus unlock dulu, jadi udah aman. Sedangkan kalau Control Center gue saranin buat dimatiin aja sih. Mungkin jadi agak repot sedikit mau ke Control Center harus unlock dulu, tapi ada untungnya juga loh. Jadi seandainya HP-nya hilang atau kemalingan, orang lain nggak bisa matiin koneksi internet atau airplane mode dari lock screen, tapi harus di-unlock dulu. Yang menurut gue ini tips yang bagus juga, walaupun ya jadi agak repot sedikit. Terus pengaturan lainnya yang menurut gue perlu dimatiin adalah reply with message, home control, return missed calls, dan workout health data. Ini nggak harus diikutin sama persis ya. Tapi menurut gue beberapa informasi atau fitur ini nggak perlu ditampilkan di lock screen iPhone. Nah, masih soal keamanan iPhone kalian, kalau tonton ke setting privacy and security, terus ke bagian tracking, gue juga saranin buat matiin fitur allow apps to request to track. Beberapa aplikasi kan pas baru diinstal bisa request buat track aktivitas kalian. Nah, daripada ribet harus kalian tolak satu persatu, lebih baik settingnya dimatiin aja. Jadi otomatis semua tracking request bakal langsung ditolak. Next, untuk kamera control,
Kalau kalian udah pernah pakai iPhone yang ada kamera control dan pernah ngerasain pas lagi foto kepencet atau ke slide, nah ada caranya nih supaya kamera controlnya ini nggak terlalu sensitif. Caranya gampang banget, tinggal ke setting kamera control di bagian kamera, terus ke bawahnya kamera adjustments, dan matiin yang light press. Jadi setiap kali tonton pas pegang iPhone kena tombol kamera control, nanti kamera controlnya ini nggak akan langsung aktif, tapi harus di swipe lebih kencang dulu baru bisa muncul pengaturannya. Jadi nggak akan gampang kepencet lagi. Lalu kalau kita ke bagian keyboards, ada beberapa settings yang perlu diubah. Yaitu yang pertama, gue juga saranin nyalain haptic feedback supaya pengalaman typing di iPhone jadi lebih nyaman, ada hapticnya. Terus auto capitalization juga gue matiin, dan auto correction juga dimatiin. Gue pribadi lebih suka ketik sendiri dengan kemauan sendiri sih, daripada otomatis dibenerin terus dari iPhone-nya. Next, kalau tonton ke pengaturan apps, di bagian ini ada default apps. Nah, di setting ini, tonton bisa pilih aplikasi apa nih yang mau jadi defaultnya. Misalnya kalau kalian mau Gmail jadi aplikasi default buat email dibandingkan aplikasi mail bawaan Apple, itu juga bisa. Terus kalau mau browsernya Google Chrome bukan Safari itu juga bisa, dan sebagainya. Jadi di bagian ini, tonton bisa pilih aplikasi yang kalian mau buat jadi defaultnya. Nah, buat tonton yang udah nonton sampai sini, gue juga mau share beberapa settings yang bisa kalian atur buat menghemat baterai iPhone kalian. Yang pertama adalah kalian bisa matiin fitur Hey Siri. Karena kalau setting ini dinyalain, otomatis mikrofon iPhone kalian akan perlu standby terus buat aktifin Siri. Jadi kalau tonton mau menghemat baterai iPhone dan memang jarang panggil Siri juga, mending dimatiin aja. Terus setting lain yang bisa kalian atur buat menghemat baterai adalah matiin notifikasi dari aplikasi yang kurang penting atau nggak perlu dikasih notifikasinya. Supaya aplikasinya nggak perlu standby terus juga. Termasuk di settings general, tepatnya di bagian background app refresh. Ini juga saran gue, mending tonton matiin aja aplikasi yang menurut kalian nggak perlu aktif terus jalan di background supaya bisa menghemat baterai. Ya paling nanti minusnya pas buka aplikasinya butuh waktu yang lebih lama buat loading aja sih. Lalu tips simple lainnya kalau mau hemat baterai iPhone adalah dengan pakai always on display yang black and white aja. Jadi kalau tonton ke setting display and brightness, terus ke bagian always on display, kalian bisa matiin show wallpaper dan blur wallpaper foto, supaya always on display-nya jadi black and white seperti ini. So itu dia beberapa settings atau pengaturan bawaan iPhone 17 yang perlu kalian ubah, supaya kalian bisa lebih nyaman dan lebih maksimal pakai iPhone-nya. Kalau menurut teman-teman setting yang mana nih yang wajib banget buat diubah di iPhone 17? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe karena nanti bakal ada video review dari lineup iPhone 17. Jadi jangan lupa buat subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!